Whispers in the night, a silver dream takes flight, calling me beyond the stars, so far away. Shattered hopes, but I still chase tomorrow. Even through the tears, my courage lights the way. In the sky, the fading scars of sorrow turn to shining wings. I know I cannot stay. If I reach, if I fall, will the light embrace it all? Time will turn my broken voice to song. Go inside, sprinkle the light that me through the endless. Dulu kala adalah sebuah kerajaan berlatar republik bernama Raven Empire. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja bernama Burhan, ataupun disebut saja Pak De Burhan atau Pak De Raja. Kerajaan ini makmur, damai, tidak pernah ada perang sama sekali di kerajaan ini. Karena kerajaan ini aman, damai, dan sentosa. Namun, kedamaian itu sudah memudar karena munculnya penjahat baru bernama kemunculan Succubus Skyfester, menyebabkan destruktif, kehancuran, dan juga keputusasaan. Selain dengan kekuatannya, dia juga bisa membunuh dalam jarak jauh. Hingga banyak pahlawan yang pernah mengalahkan dia, namun ada yang gugur karena termutilasi ataupun terbunuh sendiri dengan kekuatannya. Hingga rakyat pun sangat frustasi karena tidak ada pahlawan yang bisa mengalahkannya, karena dia terlalu kuat seperti T-Rex waktu dia masih jahat. Burhan tidak mengerti mengapa dia seperti ini, sehingga dia terpaksa menyegel Putri Skyfester hingga 20 tahun kemudian, tepat di tahun 2025. Di saat Equestria dan Raven Empire harus menghadapi perang dunia oleh Cozy Glow, di sini kerajaan ini masih aman-aman aja. Dan di sini ada seorang murid perempuan bernama Sprinkle Moonlight. Dia adalah seorang mahasiswa pindahan Universitas Kajaya Crystal Empire. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan dan juga adiknya tewas dalam peperangan melawan Cozy Glow. Dan di sini dia harus merantau sendiri, yatim piatu dan sebatang kara. Tapi untungnya ada teman anjingnya yang bernama Ken. Kita memang harus merantau ke sini. Bukannya kerajaan ini baru aja dibangun ya, setelah 20 tahun disegel dengan tulisan jangan masuk. Ampun, kamu nggak tahu apa? Kita di sini harus merantau. Lo ingat orang tua dan adik saya dah hilang dimakan penjahat itu? Bukan, maksudnya adik saya. Kita di sini harus mencari pelajaran di sini. Ya, untuk melanjutkan universitas baru di Raven Empire, bodong. Ya, gue tahu. Tapi seenggaknya kita harus berhati-hati, karena ada cerita orang di sini ada segel 20 tahun yang katanya itu isinya Succubus, apa ya namanya? Tapi katanya dia berambut biru, keriting lah dia, dan dia antro, bukan seperti kau yang seperti dia. Lo ini masih percaya aja sama cerita masa lalu? Padahal kan itu kan cuma cerita angin, gak nyata. Betul juga ya. Sepertinya aku mau buang air dulu. Aduh, lupa banget aku. Dan kamu juga ingat, di sini juga kamu harus tahu apa itu sihir kan? Jadi kamu harus mempelajarinya. Aku mau kencing dulu. Sihir apa Anda? Bukannya sihir itu hanya fiktif bela. Fiktif logo? No. Mang. Astagfirullah, lu ngejitin gua aja lu. Ayo. Lu tahu, sihir itu bukanlah hanya sekedar fiktif belaka. Tapi sihir itu bisa jadi nyata. Perkenalkan, aku Juta Singh. Juta Singh nih bos. Aku ini adalah penduduk asli di kerajaan Raven Empire ini. Lu kok pasang sound horeg dan ada alarm kayak di situ? Deh, wajar lah ada alarm macam itulah.
Jadi kita kenalan, kita temenan aja ya. Ya. Dasar dongo. Lu kira enak apa lu temenan sama perempuan macam gue? Kalau asal megang gue gimana lu bisa tanggung jawab? Dey, lu kira gue dari kecil sampai sekarang punya teman? Enggak, teman-teman gue itu semua munafik, pembuli. Jadi aku pengen cari teman yang benar-benar tidak mau membuliku. Hahaha. Ya mungkin apa sih? Lu sampai kau bilang dibully, padahal lu itu orang kaya, orang apa ku tengok dermawan pula. Hei dek, lu kira gue orang kaya macam Raffi Ahmad sama anggota tikus-tikus dancer yang di Indonesia sana? Enggak, aku ini sama-sama kelas bawah. Lu itu ya orang kaya dekustria di sini. Ya, gara itu aku dibully, aku terus disiksa, dipukul. Ya, sampai aku pun hampir dibotaki paksa oleh teman-temanku. Jadi gitu ceritanya. Kan bisa lo pukul balik entah apa gitu. Lu masa nyerah aja macam gak tahu apa-apa. Astaga, hayo yo. Ini keadaan itu untuk orang kaya, Dek. Bukan untuk kelas bawah seperti gue dan kau juga. Maksudnya, sikap lo itu sih harus ditingkatin gitu. Allahu Akbar. Ini siapa, Kak? Kok dia gemuk banget? Anak bulu kamu ya? Imut banget sih. By the way, ini anjingmu ini kok bisa ngomong ya? Maaf kalau asal ngomong aja. Iya, ini memang seperti itu. Dan juga gue minta maaf gak tahu gimana latar belakang lo. Ya, tidak apa-apa. Gue tahu setiap manusia itu pasti punya kekurangannya masing-masing. Jadi, lo tahu, sihir itu nyata kan? Sihir itu pasti nyata. La ilaha illallah. Lu dari mana aja sih, Dek? Lah, abangku juga kesini. Bukannya kata orang abang tadi diserang oleh orangnya Kosiglo sama adik tadi. Iya, tadi waktu mau ke Crystal Empire, mau ada pendaftaran di sana. Tiba-tiba ada tentara Kosiglo. Aku dan adik kita ya kena perang. Kami dua hampir terluka, tapi sayangnya adik kita udah meninggal. Tapi untungnya dia sudah dimakamkan dengan layak. Lo kan Juta Singh. Wah, si tukang apa ini? Tukang cerita horor ini dia ga. Wah, ternyata keren abang adik ya. Waduh. Ya, di sini gue ini suka cerita horor, Bang. Jadi kita di sini jangan pernah takut dengan cerita saya malam-malam. Ya, supaya mencekam lagi saya akan ceritakan kisah 1001 Gundara. Apa? 1001 Gundara? Leng, lo juga di sini. Lu tahu pasti ini 1001 Gundara ini menceritakan sebuah perang di mana seorang tentara bernama Gundara tewas mengenaskan. Jadi dia bergentayangan dan juga membuat pelaku dan juga negara yang pernah menjajah rakyatnya dan membunuhnya sama seperti dia. Jadi ceritanya sangat seram dan juga termasuk grimdark. Astagfirullahaladzim. Kalaupun itu cerita seram, jangan ceritakan bagaimana kisah sebenarnya. Dan juga jangan membuat orang takut sampai syok parah. Itu namanya dosa. Jadi kita memang harus tinggal di sini. Hayya, lu orang gak tahu apa-apa tentang apa itu. Tapi yang saya jelaskan, yang lebih terkait dengan 1001 Gundara itu adalah Succubus Skyfester. Hah? Bagaimana ceritanya itu? Lo nggak bakal tahu mengapa dia menceritakan Princess Skyfester. Ngapain kan kesini? Kalian pasti orang yang terkait dengan pemerkosa ibu saya kan? Deh, apa yang kau bilang itu? Kami nggak mungkin memperkosa ibu lo. Gila ini orang. Emang Raja, emang kenapa sebenarnya Ratu Skyfester? Baiklah, saya akan ceritakan bagaimana mengapa anak saya menganggap semua orang yang di sini pemerkosa istri saya. Dia itulah istri saya dulunya. Namun, karena satu kesalahpahaman, akhirnya kami bercerai.
Ya, saat dia pergi ke Canterlot, ada seorang laki-laki bernama Gunjes. Awalnya dia yang akan disewakan sebagai pengganti Perdana Menteri Equestria. Tapi ternyata dia diperkosa oleh dia, dan sekarang pelakunya ditangkap. Tapi dia membuat trauma terhadap Skyfester, dan juga anak saya mendengar itu juga sangat trauma. Dia hampir kecewa, dia hampir bunuh diri, dan juga dia hampir membunuh orang-orang yang terkait. Tapi untungnya tidak ada yang korban jiwa. Tapi pelakunya yang memperkosa Skyfester bebas kembali. Ya, dia lakukan lebih brutal lagi, dan dia pun sudah menjadi gila gara-gara itu. Tapi dia tidak tahulah cemana. Dia juga menggugurkan kandungan yang sudah ada di perutnya gara-gara yang kemarin ku ceritakan. Sehingga dia makin marah juga dan makin membenci pria itu. Pria itu enggak lain adalah Vescero, itu nama aslinya. Dan sekarang Vescero masih hidup dan sudah menjadi buronan negara. Jadi karena itu, Richard ini adalah anak saya. Dia terus berhalusinasi dan juga terus bernarasi kalau orang ini. Padahal sudah aku kasih tahu itu Vescero, tapi dia nggak tahu apa-apa karena semuanya sudah tercampur dendam dan amarah. Dia mencari orang yang mirip dengan Vescero. Jadi jangan pernah bikin dia marah ataupun apa-apa. Kalian semua pergi dari sini. Pergi kalian dari sini. Kalian pasti ada anaknya Vescero. Kalian pasti ada anaknya Vescero. Pergi. Haiya, lu kira kita sama-sama anak Vescero? Enggak lah. Masya Allah, Richard, lo jangan pernah berargumen kalau semua orang di sini mengejek ibu lo dan juga memperkosa ibu lo. Itu tidak ada kaitan dengan kami. Lo jangan pernah bersalah sangka dengan orang, karena itu adalah dosa besar. Ustadz bajingan, lo juga pernah mengetahui ibu gua sampai seperti ini. Lo tahu apa tentang keluarga kami? Apa tentang keluarga gua? Lo tahu tentang apa keluarga gua? Ah, cukup. Tidak semua orang mirip dengan versi si pemerkosa orang itu. Richard. Bukan mereka yang melakukan ini. Bukan mereka yang terlibat dengan keluarga Vescero. Jadi lo jangan pernah salah sangka. Lo udah berdosa besar. Lo hampir hilangkan nyawa orang, Richard. Lo itu udah bertentangan dengan nilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lo harus kena azab sekarang. Haiya, kalian dua cukup jangan berantem di sini. Ini gak bakal bisa menyelesaikan masalah lo. Kamu benar. Gak mungkin semua orang melakukan ini. Dan gak mungkin mereka terlibat. Astagfirullahaladzim. Lo sadar kan? Mereka orang-orang baik. Tidak ada yang bisa mengetahui Princess Skyfester. Tidak ada yang bisa mengetahui keluarga raja. Tidak ada yang bisa yang mempermalukan keluarga raja, karena lo tahu ayah lo itu kejam. Jadi lo harus bersyukur ibumu gak diketawai. Dan tapi Vescero masih hidup sampai sekarang. Dan lo jangan pernah salah pandang orang lain sebelum aku juga bisa menyiksamu. Gua paham. Seharusnya gue tidak terlalu berargumen buruk tentang kalian. Bukan kalian yang membunuh, bukan kalian yang memperkosa ibu gue, tapi gue terus seperti ini. Kalian tenang saja. Di sini tidak akan ada yang bisa menyerang kita. Dan lo tahu kan, ini adalah kota magic. Dan pasti kata orang ini adalah fiktif, tapi ini bisa jadi nyata kalau kita belajar dengan magic. Kalau juga mempelajari Harry Potter, lo pasti bisa, deku. Selama ini abang tahu kalau gak pernah punya magic. Jadi kita harus berlatih. Dan untuk yang mulia Putri Skyfester, kita harus tolong dia. Dan kita ubah dia menjadi orang yang baru lagi dan lebih bertobat, supaya dia tidak masuk ke negara. Kamu benar juga. Kita harus bekerjasama untuk mencari keadilan terhadap Putri Skyfester, ibu gua, dan juga negara kita dari Kosiglo.